Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-7, ayat 14 hingga ke-18 dengan tajuk ini, kenapa ajaran Yesus datang dari Allah kalau Yesus Maha Tahu? Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikianlah firman Tuhan. Teks ini adalah sambungan dari edisi sebelum ini, di mana saya memaklumkan bahwa Yesus memulakan pelayanannya mengajar di bait Allah. Dan dari ayat 14 hingga ke 44, tiga perkara yang akan dibicarakan, yaitu kewibawaan atau otoritas Yesus, ya. Dan yang keduanya adalah asal-usul Yesus, dan yang ketiganya adalah Roh Kudus. Jadi kita lihat soalan edisi ini. Dalam ayat yang ke-16, Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, kenapa Yesus mengatakan ajarannya tidak berasal dari dirinya, tetapi dari Allah Bapaknya? Padahal Yesus itu adalah kebenaran. Bagaimanakah kata-kata Yesus tidak sedikit pun mengurangkan keilahian Yesus sebagai kebenaran? Nah, soal yang kedua, apa yang Anda dapat belajar tentang cari hormat dalam ayat 18? Apa yang harus Anda lakukan dan elak? Nah, kita kembali kepada soalan yang pertama tadi, ya. Kita lihat yang ayat 16 ini, di mana Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, kenapa Yesus mengatakan ajarannya tidak berasal dari dirinya, tetapi dari Allah Bapaknya, padahal Yesus adalah kebenaran. Dan yang sangat penting, bagaimanakah kata-kata Yesus ini tidak sedikit pun mengurangkan keilahian Yesus sebagai kebenaran? Orang-orang Yahudi, mereka menerima ajaran-ajaran mereka dari guru-guru agama dan ahli-ahli Taurat. Nah, seperti Paulus juga. Dia pernah dididik di bawah pimpinan seorang guru agama yang bernama Gamaliel, ya, dalam Kisah Para Rasul, ya. Nah, Yesus bukan murid kepada ahli Taurat. Yesus tidak perlu merujuk kepada mana-mana ahli-ahli Taurat. Yesus menerima ajarannya dari Allah Bapa. Karena Yesus itu adalah diutus oleh Allah Bapa. Nah, ini juga menunjukkan kuasa yang Bapa berikan kepada Yesus. Maka Yesus menyampaikan ajaran Bapaknya. Nah, saudara, ini tidak sedikit pun mengurangkan keilahian Yesus. Nah, kenapa? Nah, sebaliknya, ia menunjukkan suatu kesatuan yang sempurna antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, sebagai kebenaran dan pencipta, sudah pastinya Yesus tahu segala rahasia kerajaan syurga. Yesus pasti tahu. Dan Yesus pasti dapat memberi banyak pengetahuan, mengajar banyak perkara,
boleh menunjukkan segala hikmat dan kebijaksanaannya, boleh berbicara banyak dan boleh mengucap apa saja yang dianggap benar. Ya, Yesus boleh buat semua itu. Namun, Yesus tidak akan berbuat semua itu atau menyampaikan sebarang pengajaran kalau ianya bukan dari Allah Bapa. Ya, Yesus memang memiliki sifat maha tahu, tapi Yesus membatasi keilahiannya supaya bertindak bersesuaian dengan kehendak Allah. Inilah pelajaran yang sangat penting. Bertindak bersesuaian dengan kehendak Allah. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan yang ilahi Yesus. Ya, sebab Yesus akan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah Bapa, yaitu memenuhi segala kehendak Allah Bapa. Nah, jadi Yesus hanya akan menyampaikan ajaran yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Nah, lihat contoh, beberapa contoh ya. Nah, yang pertama di sini dalam Yohanes 12 ayat 49 hingga ke 50, Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri." Nah, ini yang penting ya. Yesus tidak berbicara bebas ikut kehendaknya. Bukan ikut kehendak Yesus, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi, Yesus hanya menyampaikan ajaran kalau ia sesuai dengan kehendak Bapa. Sama juga dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata ini, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Nah, perhatikan ini. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, sekali lagi lihat. Yesus tidak berbicara sesuka hatinya. Nah, begitu juga dalam Yohanes 8:28 berkata begini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi perhatikan di sini. Apa yang Yesus katakan ini sangat penting. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, kenapa Yesus harus menjaga, ya di sini berkata menjaga kata-kata pengajarannya. Ya, sebab penghujung ayat 29 di sini berkata, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, perhatikan dengan teliti ya kata-kata Yesus ini. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, inilah keilahian Yesus, yaitu kesempurnaan Yesus yang senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa, menurut kehendak Allah Bapa. Nah, saudara, seorang manusia biasa tidak akan dapat mengucapkan kata-kata ini. Sebab manusia biasa tidak sempurna. Tapi Yesus dapat berkata, aku senantiasa, always, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah kesempurnaan yang 100%. Haleluya. Maka saya jelaskan sekali lagi ya, dari ayat-ayat yang kita lihat dalam Yohanes 14 tadi, Yohanes 12 dan Yohanes 8 ini, Yesus memiliki suatu kesatuan yang sempurna bersama Allah Bapa, di mana Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Nah, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita paham dulu. Dan dalam kesatuan yang sempurna inilah
Yesus hanya akan menyampaikan ajaran yang bersesuaian dengan kehendak Allah Bapa. Maka saudara, satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat dan belajar adalah kita harus dapat melihat, harus dapat mengenal dan memahami perhubungan kesatuan ini yang wujud antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, memahami dulu perhubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Haleluya. Nah, lihat soalan yang kedua sekarang. Ya, ini soalan kedua ya. Apa yang Anda dapat belajar tentang cari hormat dalam ayat 18? Apa yang harus Anda lakukan dan elak? Nah, ayat 18 mengatakan begini. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi, barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Biasanya seseorang yang berpendidikan ya dan berkelayakan tinggi, kalau dia menyampaikan sesuatu pengajaran ataupun suatu research ya, penyelidikan yang dari dirinya sendiri, sudah pasti dia akan mendapat hormat dan perhatian pada dirinya kan. Tapi Yesus tidak mengajar untuk mendapat perhatian dan tarikan kepada dirinya. Walaupun Yesus adalah Tuhan, dan walaupun Yesus memiliki segala kelayakan, Yesus melayan bukan untuk mencari hormat, tetapi yang pentingnya dapat menarik orang kepada kebenaran yang menyelamatkan mereka, dan inilah yang akan memuliakan Allah Bapa. Haleluya. Nah, itulah sebabnya Yesus dapat berkata, barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudara, kalau kita mau tahu sama ada pengajaran dari seseorang pendeta atau pengkhotbah itu adalah benar dan berkesan, kita lihat kehidupannya. Ya, itu sama ada dia melakukan apa yang ia sampaikan dan bukan sekadar berteologi sahaja, ya. Nah, Yesus menghidupi kebenaran yang ia sampaikan. Dan yang pentingnya, kehendak Allah itu digenapi dan Allah dimuliakan. Inilah yang saya tekankan ya, kami tekankan dalam edisi ini. Kehendak Allah digenapi, Allah dimuliakan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita membuat pelayanan bukannya untuk mencari hormat. Bukannya untuk menarik perhatian kepada diri kita sendiri ya. Kita melakukan kehendak Allah untuk memuliakan namanya. Apabila kita memiliki pemikiran yang demikian, ya saudara, kita tidak perlu melihat sama ada kita melakukan pekerjaan yang besarkah atau kecilkah, atau melayan dalam gereja kah, atau kelompok yang besar atau kecil. Kalau kita dapat melayan satu orang atau dua orang, kalau kita dapat membimbing seorang itu kepada kebenaran untuk mengenal Tuhan, itu akan memuliakan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Ya saudara, kita melayan karena ingin melakukan kehendak Allah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan untuk mencari hormat. Hormat itu akan datang dari Tuhan. Amin. Ya, manusia mungkin tidak dapat melihat pelayanan Anda, tetapi Tuhan lihat. Tuhan lihat. Kamera Tuhan sentiasa on. Kamera Tuhan sentiasa hidup dan Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami puji dan sembah karena Engkau yang layak, Engkau yang tertinggi dan Engkau yang teragung. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu. Ya Bapa, kami perlu hati seperti seorang hamba. Hati seperti Yesus yang datang
Ya, bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan, hati seperti Yesus yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Ya, hati seperti Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya Bapa, tolong kami untuk membuat pelayanan dan segala pekerjaan kami dengan hati yang benar, sikap yang benar, dan jagalah mulut pertuturan kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengucapkan kata-kata yang benar yang membangunkan orang lain. Terima kasih Bapak, pelayanan itu adalah satu anugerah, dan kami bersyukur karena diberi anugerah ini untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Ya Bapak, tolong kami untuk dapat bertumbuh dalam pelayanan. Pelayanan yang dapat membuahkan hasil, yang dapat memberi kemuliaan kepada Allah Bapa dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia. Amin. Haleluya, saudara. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.